Pertamina untuk memastikan stok BBM dan juga LPG akan aman begitu, khususnya untuk kesiapan dari pasokan BBM sendiri untuk menghadapi lonjakan pemudik ini? Ya, baik Iva. Tentunya dalam menghadapi selama kebutuhan BBM Raffi ini, kita mengikuti bagaimana pola pergerakan masyarakat. Kita juga melihat ada peningkatan pergerakan masyarakat diperkirakan sekitar 193 juta. Kita juga melihat dari survei pemerintah seperti apa pergerakannya. Di wilayah Jawa bagian Barat, di wilayah Sumatera, Jawa bagian Tengah, dan Jawa bagian Timur akan seperti apa. Nah, pergerakan masyarakat inilah yang akan membentuk demand. Dari demand inilah kita akan membuat perencanaan bagaimana pasokan-pasokan itu kita siapkan. Dan yang terpenting juga pasokan ini harus tersedia di outlet yang langsung melayani ke masyarakat. Ini yang menjadi tantangan kami. Nah, di dalam memastikan ketersediaan energi ini, kita juga membuat tim satgas dari Sabang sampai Merauke. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan instansi-instansi lain, ada satgas yang lintas sektoral dan kementerian. Dan juga kami juga mensiagakan call center kami di 135 24 jam. Dan juga di call center ini juga difasilitasi fasilitas video call. Selain itu kami juga membuat beberapa stream tim. Yang pertama stream yang untuk memastikan bahwa layanan energi itu tersedia secara handal di outlet-outlet kita di 7.400 SPBU, di 5.000 sekian agen LPG. Selain itu kita juga ada atensi khusus sesungguhnya untuk daerah-daerah remote karena ini memerlukan penanganan khusus dari sisi suplai dan distribusi. Jadi jauh-jauh hari kita sudah persiapkan untuk wilayah-wilayah yang remote ini. Selain itu kita tahu bahwa selama Lebaran ini trafiknya meningkat. Dengan trafik meningkat ini kita ingin ada interaksi yang meningkat antara Pertamina dengan konsumen-konsumen kita. Oleh karena itu kita ada program-program promosi sesungguhnya di selama Satgas Lebaran ini. Dan selain itu kami juga menyiapkan program-program royalti. Ada 6 serambi My Pertamina kita siapkan sepanjang jalur tol dari Jakarta sampai Surabaya. Serambi My Pertamina ini adalah tempat untuk peristirahatan. Di situ ada mini klinik, ada juga tempat playground yang mungkin bisa untuk beristirahat keluarga-keluarga yang melakukan perjalanan darat. Begitu, Iva. Baik, ini semakin menarik ya tadi karena memang ada komitmen untuk meningkatkan interaksi dengan para pemudik di langsung begitu dari titik-titik yang dilewati oleh para pemudik ya Pak Ega. Nah tapi kemudian kalau kita lihat tadi Anda juga menyebutkan begitu ya bahwa di tahun ini diprediksi ada 193 juta pemudik, which is ini adalah 71% dari penduduk Indonesia Pak Ega. Nah mungkin bisa digambarkan, bisa dielaborasi lagi lebih jauh terkait dengan berapa stok tambahan BBM yang disediakan oleh Pertamina di momen mudik kali ini dan mungkin bisa dielaborasi lagi lebih detail per jenis BBM-nya seperti apa untuk peningkatannya. Ya, baik. Terima kasih. Memang kita melihat pergerakan pemudik ini akan mendorong demand dan demand ini tumbuh atau meningkat kurang lebih 5-10% secara nasional dan kita juga menyiapkan pasokan tambahan antara 10%. Tapi ini menyebar dan produknya juga berbeda-beda. Untuk LPG sendiri kita prediksikan itu akan menaik sekitar 4%. Jadi ada tambahan kurang lebih kita 2.000 metrik ton per hari untuk pasokan LPG sendiri. Untuk Pertalite ini juga menjadi faktor yang sangat krusial karena ini masih 65% konsumsi itu ada di Pertalite untuk gasolin. Sehingga ini juga kita tambah kurang lebih 10,2% untuk Pertalite. Sehingga ini pasokan Pertalite ini lebih banyak daripada secara pasokan tambahan produk-produk yang lain. Sebarannya juga kita melihat pergerakannya ini kita sesuaikan. Pertalite ini akan lebih banyak mungkin jalur tol. Dan kita juga melihat pertumbuhan demandnya itu ada sedikit pergerakan yang berbeda dengan Raffi yang sebelumnya. Raffi yang sebelumnya konsentrasinya lebih banyak Jawa Tengah. Tapi berdasarkan survei juga kita melihat kemungkinan Jawa Timur juga kebutuhannya juga tinggi. Sehingga kita akan spreading produk ini menjadi penting. Kita menambah pasokan tapi spreadingnya tidak sesuai, ini juga nanti tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Untuk solar, nah ini yang menarik. Untuk solar ini justru biasanya fase libur seperti ini kebutuhannya turun. Karena solar-solar industri ini banyak yang tutup, banyak yang ikut libur menikmati Lebaran. Sehingga kebutuhan solar relatif turun sekitar 10-13%. Nah yang harus kita antisipasi juga sebetulnya kebutuhan aftur untuk pesawat udara. Kebutuhan aftur ini bisa meningkat antara 1,5-2%. Nah ini ada beberapa tempat sudah kita antisipasi seperti Soekarno-Hatta, Juanda, Bali, dan tentunya wilayah Jogja dan beberapa Sumatera. Seperti itu. Oke, baik. Tadi untuk kebutuhan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Begitu seperti apa tadi perencanaan untuk spreading untuk tiap-tiap jenis BBM-nya sendiri?
kami ini melihat kebutuhan tuh berdasarkan segmentasi. Segmentasi transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Nah, untuk transportasi darat tentu konsentrasi terbesar adalah jalur tol dari mulai Palembang sampai dengan Jawa Timur. Tapi kalau untuk transportasi air, ini kita harus konsentrasi yang cukup krusial di 2 titik penyeberangan, Merak Bagahuni dan Ketapang Gilimanuk. Karena ini menjadi krusial nih penyeberangan di 2 titik ini. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang remote area kita harus antisipasi juga pasokan-pasokan ke wilayah pedalaman yang masih mengandalkan dengan kapal-kapal. Nah, karena kebetulan ini juga harus kita lainkan dengan bagaimana perkiraan cuaca. Nah, ini menjadi hal yang krusial juga. Selain itu, untuk sektor transportasi udara. Nah, ini memang tidak semua titik, tetapi kita melihat ada beberapa destinasi. Destinasi yang wilayah untuk area pemudik misalnya seperti Jogja, Solo, seperti itu juga pasti akan meningkat. Asal mudik juga penting seperti Jakarta dan lain-lain. Tapi untuk udara ini juga ada wilayah-wilayah yang menjadi tempat semacam mungkin saudara-saudara kita di Papua seperti itu ya, transportasi udara menjadi andalan sehingga kita juga harus menyiapkan pasokan tambahan untuk wilayah-wilayah seperti ini. Baik, ini pemetaannya harus sangat rinci ya Pak Ega ya. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan juga tadi selain pemetaan yang harus rinci, tapi juga seperti apa tentunya ketersediaan dari armada distribusi ya, sehingga tadi setelah sudah direncanakan begitu sudah di mapping, distribusinya juga lancar begitu ke tiap-tiap titik yang tadi sudah direncanakan. Nah, seperti apa ketersediaan dari armada distribusi dan mungkin personel yang disiapkan juga begitu berkaitan dengan armada distribusi ini bagaimana? Ya, armada distribusi kami ini kan juga sama, ada darat, laut, dan udara. Yang darat tentunya kita siapkan mobil tangki ini tambahan kurang lebih ada sekitar 1.500 tambahan mobil tangki dari yang normal. Nah, kita juga dari tambahan mobil tangki ini ada kurang lebih 50 titik mobil tangki yang kita standby-kan secara lokasi di luar depo kami. Sehingga apabila terjadi kebutuhan yang mendadak, pasokan itu tidak langsung dari depo tapi sudah kita standby-kan di wilayah-wilayah ruas jalan tertentu untuk masuk ke SPBU. Selain itu kita harus mengatur bagaimana pola pasokannya karena kita juga mengantisipasi bagaimana traffic yang akan terjadi sepanjang arus mudik itu. Bisa jadi mobil tangki kami terjebak kemacetan. Yeah. Nah, ini harus kita antisipasi. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi dengan Korlantas. Mungkin kita ngikutin pola-pola kontraflow-nya, bahkan terkadang kita itu pasokan mobil tangki darat itu berkebalikan dengan pola mudik. Jadi SPBU kami yang di wilayah barat ketika mudik itu banyak dari barat ke arah timur, itu pasukannya kita balik dari terminal BBM timur ke barat. Oke, baik ya. Jadi dari Jawa Timur atau iya, pasokan dari Jawa Tengah yang biasanya dipasok dari wilayah Jawa Tengah sendiri karena mungkin arusnya dari barat ke timur, kita merubah alur mobil tank itu dari timur ke barat sehingga tidak terjebak kemacetan. Untuk transportasi laut juga sama, tapi laut ini memang sangat rentan dengan cuaca sehingga memang kita sudah memulai dari jauh-jauh hari wilayah-wilayah remote itu kita build up stok dulu. Nah, untuk transportasi udara, nah ini yang memang ada wilayah-wilayah kita pasok dengan pesawat BBM ini seperti di Papua dan di Kaltara. Nah, ini yang terus kita pastikan bahwa kelancarannya ini berjalan dengan baik karena memang untuk transportasi udara ini ada spesifikasi tertentu pemenuhan dari sisi jenis pesawatnya sendiri dan itu tidak mudah mencari pengganti. Oleh karena itu untuk yang transportasi udara ini jauh-jauh hari lebih jauh lagi kita persiapkan dibanding yang lainnya.